Ya, masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR bersama saya Deborah Tanya. Dan Ruang Publik pagi hari ini dipersembahkan oleh Yayasan Dharma Bakti Astra YDBA. Dan kita juga masih berbincang tentang tema semangat kolaborasi tumbuh bersama pertanian Indonesia. Nah, kami mengingatkan lagi saudara, Ruang Publik KBR ini dapat Anda simak di 100 radio jaringan KBR yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Dan untuk Anda yang mendengarkan kami di Jakarta, dapat mendengarkannya di 104,2 MS3 FM. Atau live streaming juga di website kbr.id dan YouTube Berita KBR. Nah, di YouTube kami Anda bisa ikutan bertanya atau berkomentar ya via live chat yang ada di sana. Anda juga bisa menelpon kami di nomor bebas pulsa 0800 245 7893 atau WhatsApp kami di nomor 0812 118 8181. Dan juga Anda dapat mengunjungi Instagram kami @kbr.id atau Twitter @halokbr. Jangan lupa untuk menggunakan tagar Ruang Publik KBR. Nah, masih bersama dengan kita pagi hari ini ada Bu Sumartini atau Ibu Mar, selaku pemilik UMKM Pertanian binaan dari YDBA di daerah Banyuwangi. Halo Ibu Mar. Halo, selamat pagi. Iya, tadi kan kita sudah ngobrol-ngobrol juga tentang usaha buah naga pertanian yang Ibu jalankan saat ini kan organik ya Bu ya. Iya, Agak masih jarang dilakukan oleh para petani khususnya di Banyuwangi Selatan. Nah, untuk bisnisnya Ibu Mar sendiri nih, kita mau tahu dong Bu, sudah memiliki berapa karyawan sih sampai saat ini? cuman dua, Pak. Wah, dua itu termasuk Bu Mar atau dua itu hanya karyawan? Dua itu karyawan, tapi kan tidak hanya untuk buah naganya saja. Kita kan Mm-mm. juga produksi pupuk organik padat. Seperti Oke. itu. Nah, tadi kan Ibu bilang kalau pupuknya itu bikin sendiri. Itu prosesnya lama nggak sih, Bu? Ah, untuk yang organik padatnya itu 2 bulan kita baru panen. Tapi Mm-mm. untuk yang lain-lainnya, yang organik cair, PGPR itu 21 hari baru bisa dipanen. Oke, dipanen dan digunakan untuk tanaman buah naganya Ibu ya. Iya. Ibu sharing nggak sih ke teman-teman pengusaha tani juga yang lain nih, pupuk organiknya cara buatnya seperti ini, pupuk yang cairnya seperti ini. Pernah nggak, Bu? Ya setiap bulan kita pelatihan, Ya, kita kasih edukasi sama teman-teman setiap oke. bulan. Heeh. Supaya semakin banyak ya petani buah naga organik di daerah Ya, Banyuwangi ya, Bu ya. Oke. Nah, kalau peluang sektor pertanian ini nih dari pandangan Bumar khususnya di buah naga nih seperti apa sih Bu peluangnya? peluangnya itu ya masih cukup bagus, Mbak. Eh, cukup bagus dan menjamin. Ya, karena selama ini permintaan pasar masih cukup tinggi. Oke. Dan buah naga itu kan belum banyak dibudidayakan di daerah lain. Mm-mm. Eh, ada yang berbudidaya di daerah lain itu, tetapi kan tidak sebanyak yang di Kabupaten seperti itu. Jadi kalau menurut Bu Mar berarti di Banyuwangi ini supplier cukup besar ya untuk komoditas buah naga yang tersebar di Indonesia seperti itu. Ya, Oke. Nah, kita ada pertanyaan nih Bu dari YouTube Berita KBR. Pendengar kita yang namanya Putri Sofiana bertanya, apakah bisnis buah naga yang Bu Mar lakukan saat ini bentuknya hanya yang utuh saja atau sudah ada juga yang diolah kayak snack buah atau lain-lainnya. Kan sekarang juga ada ya Bu ya buah buah asli dan dikeringkan jadi snack seperti itu. Apakah buah naga juga yang Ibu Mar produksi seperti itu, Bu? ah, sementara ini kita masih yang buah segar saja. Belum memproduksi untuk turunannya. Mm-mm. Kita cuman bikin ini. Sementara ini ya cuman untuk kebutuhan-kebutuhan lingkungan, belum kita jual kemana-mana. Itu kita bikin double buah naga itu aja. Dodol buah naga, wah menarik nih Bu. Cara pembuatannya seperti apa tuh untuk dodol buah naga? Ya,
buah naga itu dihancurkan dulu, direbus sama gula. Mm-mm. Ya diaduk terus ya, dikasih tepung, ketan ya, sama kelapa Mm-mm. sampai sampai kenyal itu lah. Sampai pegel lah ya Bu ya, kalau bikin Sampai dodol pegel. sampai pegel kan. Kalau Iya, belum pegel belum jadi dodol tuh. iya. Nah, ini juga nyambung ke pertanyaan salah satu pendengar kita lagi dari YouTube, Nabila Wahyuni. Ini distribusi buah naga yang Ibu punya saat ini hanya lokal atau seluruh daerah di Indonesia? Oh Seperti iya. apa? Ah, Alhamdulillah Mbak, saya ini sudah mencapai ekspor Wah, luar biasa. Tepuk berkat tangan dulu untuk Ibu kolaborasi. Mar. Ya, iya. Berkat berkat kolaborasi dengan YBDA, dengan PT Nusapres, Mm-mm. seperti itu. PT Nusapres itu bagian penjualan Mbak di luar Oke. negeri. Oh, oke. Jadi Nusa Press itu yang membantu untuk penjualan di wilayah luar Indonesia ya. Iya. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri paling banyak tersebarnya di daerah mana sih Bu untuk buah naga yang Ibu punya? Kita di seluruh Indonesia Mbak. Permintaan Paling yang besar Jakarta. paling banyak Jakarta Jakarta. ya. Iya. Oke. Jangan-jangan buah naga yang kemarin aku beli di supermarket dari Ibu nih. Cara cara bedainnya untuk buah naga organik sama yang biasa itu seperti apa sih, Bu? Hmm. Dilihat dari kulitnya sudah kelihatan kalau ini buah naga organik. Buah naga organik itu tidak begitu besar. Ukuran 350 sampai 55 sampai 7 lah. Terus itu siripnya itu lurus, Siripnya lentur, tidak mudah lurus. patah ya. Agak tipis siripnya, Oh tidak gitu. tebal. Oh kan biasanya siripnya ngelengkung gitu ya Bu ya? Ya, punya aku yang organik itu lurus. Siripnya lurus, tidak melengkung. Oke. Nah kalau gitu kalau Ibu distribusi ke seluruh Indonesia itu masuknya ke supermarket kah? Atau pasar tradisional seperti apa? Ibu tahu nggak sih? Ya, untuk ke Jakarta itu supermarket. Mm-mm. Oh seperti itu. Jadi tadi cara bedainnya ya, kalau yang organik sama yang biasa, organik itu apa tadi Bu? Durinya, Siripnya, siripnya siripnya ya. lurus. Siripnya itu Pertama, lurus. Terus ukurannya warnanya hijau. wa- Pucuknya itu warnanya hijau. pucuknya hijau. Nah, tadi Ibu bilang ukuran 350 sampai 7 itu apanya, Bu? Kebesarannya. Oke. Mm-mm. Oh, jadi kalau yang organik nggak terlalu besar ya. Iya, iya. Kalau dari harga, kalau dari segi harga tuh ada perbedaan nggak, Bu? Untuk yang biasa dan yang organik? Otomatis ada, Mbak. Hmm, Karena kan glowing ya, merah merona kan glowing glowing. ya, Bu, kayak kulit. Ya, Aduh, dodo. barang terus rasanya pun beda, rasanya manis. Jadi harga pun juga beda. Mm, 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 mm. Oke, karena istilahnya perawatan skincare buat si buah naga organik nih lebih effort ya, lebih perlu perjuangan gitu. Ya, Istilahnya ada harga, ada kualitas seperti itu ya Bu Mar ya. ya. Oke, nah kalau misalnya sektor pertanian yang Ibu jalankan di buah naga ini, gimana sih Bu caranya bisa menarik para generasi selanjutnya atau generasi muda supaya bisa tertarik ikutan juga nih budidaya buah naga atau budidaya buah secara umumnya. Ya, untuk generasi muda, hmm, agar lebih berminat ke usaha tani, sebaiknya ada alih teknologi satu, skill, terus dua, tiga bisa baca peluang pasar. Mm-mm. Jadi untuk anak-anak muda, untuk bertani lah, berbudidaya itu tidak mengikuti petani yang lain maksudnya. Mm. Seperti petani kolonial yang dulu itu cenderung kan ikut-ikutan ya Mbak, seperti ini. Mm. Misalnya ada seseorang itu tanam cabai berhasil seperti itu ya. Otomatis petani kolonial dulu ikut-ikutan, itu berhasil dapat duit banyak, Mm. ikutlah aku tanam.
cabai. Pada akhirnya itu kan cabainya melimpah. Akhirnya turunlah harga. Jadi jatuhnya murah seperti itu. Nah, untuk anak-anak kita ke depannya itu harus bisa membaca itu peluang pasar itu ya. Itu. Jadi kalau kita nanti budidaya itu yang kebutuhan pasarnya banyak tapi produksinya sedikit, otomatis harganya mahal. Iya, seperti itu. betul. Prinsip ekonomi ya, Bu. Ya. Luar biasa. Baik, Bu Mar, nanti kita akan sambung lagi obrolan kita, tapi kita harus jeda iklan terlebih dahulu ya. Ibu jangan kemana-mana. Baik, saudara, Ruang Publik KBR akan kami lanjutkan setelah jeda iklan, dan kami mengundang Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar dapat melalui telepon bebas pulsa di nomor 0800 245 7893 atau WhatsApp di nomor 0812 118 8181. Anda juga bisa menggunakan fitur live chat di YouTube kami Berita KBR. Bisa juga mention ke akun Twitter @hallokbr dan Instagram @kbr.id dengan menyertakan tagar Ruang Publik KBR.